Halo, pada video kita kali ini kita sama-sama akan belajar tentang sebuah templating engine yang ada di Laravel, yaitu Blade Template. Nah, untuk berkenalan dengan apa itu Blade Template, sebenarnya kita bisa baca secara lengkap di bagian dokumentasi yang ada di website Laravel. Jadi kita bisa klik bagian dokumentasi, kemudian ya di sini di search kita bisa cari Blade gitu ya. Nanti akan masuk ke bagian dokumentasi terkait Blade Template ya, apa itu Blade Template, kemudian fitur-fitur yang ada di Blade Template yang bisa memudahkan kita dalam membuat sebuah view. Nah, jadi di sini kita bisa sama-sama baca bahwa Blade Template itu adalah sebuah templating engine ya, sistem templating engine yang ada di framework Laravel. Ya. Kemudian tidak seperti templating engine yang biasanya, PHP templating engine yang biasanya itu Blade Template tidak menghalangi kita jika kita tetap ingin menggunakan coding PHP di dalam template yang kita pakai atau di dalam view kita seperti itu ya. Kemudian Blade Template file itu bisa kita gunakan dengan menambahkan extension .blade.php seperti yang tertera di sini. Ya, jadi kalau kita membuat view di Laravel, kita bisa tambahkan extension di file view kita .blade.php seperti itu yang berada di folder atau di directory resource /view seperti itu ya. Jadi sebentar kita bisa coba sama-sama. Nah, yang jelas kalau dari saya sistem templating Blade ini sangat membantu kita dalam mengerjakan beberapa perintah-perintah view ya. Jadi coding kita bisa menjadi lebih sedikit ya. Kemudian Blade View ini bisa dikembalikan gitu ya, atau ditampilkan melalui root ataupun controller yang kita punya dengan menggunakan Global View Helper ya. Nah, nanti kita bisa coba sama-sama. Nah, di dokumentasi ini kita bisa lihat bahwa banyak sekali fitur yang ada di Blade ya. Misalkan seperti Blade Directive ya, bagaimana Blade itu bisa menyingkat kalau kita ingin melakukan if statement ya, jadi menggunakan sintaks add if seperti ini, kemudian diakhiri dengan end if, kemudian termasuk bagaimana kalau kita menggunakan function iset misalkan di sini contohnya ya, atau empty seperti itu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini kita bisa langsung mengetikkan perintah add iset seperti ini ya, jadi tanpa perlu sintaks PHP seperti itu. Nanti bisa langsung kita ketikkan dan lain sebagainya. Nah, untuk video kita kali ini kita akan berfokus di bagaimana Blade Template ini membantu kita dalam membuat sebuah layout web ya dengan fitur yang bernama Template Inheritance. Nah, kita akan belajar sama-sama. Oke, nah sebelum masuk ke template inheritance, mungkin saya contohkan sedikit seperti apa Blade Template itu bisa membantu kita. Ya. Oke, saya masuk ke codingan Laravel-nya, ya. Jadi ini coding Laravel, kemudian berarti saya akan coba membuat sebuah view. Ya, jadi kalau view seperti yang tadi disampaikan berada di folder resources, kemudian di dalam folder view. Nah, di sini kita buat sebuah file view, ya anggaplah namanya beranda seperti itu, karena kita akan menggunakan templating engine Blade, berarti kita tambahkan .blade.php. PHP. Nah, ini jadi sebuah view ya dengan menggunakan templating Blade. Kemudian di dalamnya misalkan kita isi HTML sederhana ya. HTML seperti ini ya, ada head, body seperti biasa. Kemudian di sini saya buatkan judulnya Laravel misalkan beranda, karena kita berada di halaman beranda seperti itu. Kemudian untuk di bagian bodinya saya buatkan sebuah header saja menggunakan tag H1 misalkan selamat
datang di website Laravel. Oke, itu misalkan ya. Nah, kemudian agar view ini kita bisa jalankan melalui browser, ya jangan lupa kita daftarkan di bagian rootnya ya, yaitu ada di file web.php, kemudian kita daftarkan di sini. Nah, ini udah ada satu root default, jadi kalau kita baru menginstal project Laravel ya akan ada satu root ini untuk menampilkan view welcome. Nah, sekarang masih kita tambah satu lagi. Root get, nah, saya pakai metode get saja. Kemudian di sini saya akses melalui URL beranda, dia akan memanggil atau mengembalikan berarti view-nya, ya, view tadi. Return view. Oke, kemudian nama view-nya berarti beranda, ya, itu nama view-nya, beranda. Oke. Ya, sudah, berarti ini seharusnya sudah bisa diakses melalui browser kita dengan mengetikkan slash belanda. Ya, kita coba. Ini adalah bagian rootnya. Oke, ada error titik koma ya. Sini titik koma. Jadi jangan lupa titik koma ya. Kemudian saya buka dengan menggunakan beranda. Oke. Nah, ini yang tadi kita buat juga. Selamat datang di website Laravel. Oke. Nah, untuk menunjukkan salah satu fitur di Blade Template sekarang, ya. Kalau tadi kan di sini kita belum bisa melihat Blade Template-nya berperan di mana. Nah, sekarang saya coba misalkan saya ingin mengirimkan nilai dari root kemudian ditampilkan di beranda ya. Saya kirim melalui root, misalkan dari sini saja langsung kita kirimkan nilainya. Nilai berupa variabel nama, ya. Kemudian yang saya kirimkan namanya Ronaldo, anggap seperti ini deh. Kemudian berarti ini kita akan mengirimkan sebuah parameter ya berupa nama yang isinya adalah Ronaldo. Kemudian nanti itu akan dikirimkan ke sebuah view beranda, ya berarti akan dikirimkan ke sini. Nah, kita akan coba tampilkan. Nah, kalau kita belum menggunakan sistem template Blade, maka yang bisa kita lakukan adalah menggunakan sintaks PHP kan, untuk menampilkan sebuah nilai variabel. Nah, jadi kita buat PHP-nya, kemudian menggunakan perintah echo, kemudian kita bisa tampilkan variabelnya seperti ini. Echo $nama. Oke. Nah, mari kita coba lihat di browser. Saya ke browser sekarang. Ini saya refresh. Nah, selamat datang di website Laravel Ronaldo. Oke. Ya. Nah, jadi menampilkan isi dari dalam variabel nama ini yang dikirimkan melalui root ini, ya, root slash beranda ini. Nah, kemudian kalau ini kita menggunakan sistem template template, maka penulisan seperti ini bisa kita sederhanakan ya dengan menggunakan perintah blade ya, seperti ini, menggunakan kurung awal 2 kali ya. Kemudian kita bisa langsung ketikkan nama variabelnya apa. Nah, ya, jadi cukup seperti ini saja. Ya, jadi kurung awal 2 kali, nama variabelnya apa, $nama, kemudian diakhiri juga dengan kurung awal tutup 2 kali seperti itu. Nah, ini akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, tidak ada perbedaan. Jadi sintaks ini atau sintaks Blade ini itu sama dengan sintaks kalau kita membuat seperti ini ya, yang tadi kita lakukan. Oke, sama seperti ini. Kita singkat dengan menggunakan ini ke awal 2 kali. Nah, ini saya kira akan sangat bermanfaat nanti pada saat kita ingin menampilkan variabel-variabel, kemudian termasuk function-function di PHP itu kita bisa tampilkan dengan menggunakan kurung awal 2 kali seperti ini, yang merupakan salah satu sintaks yang ada di Blade template seperti itu. Ya, oke. Nah, kemudian itu sekilas tentang salah satu fitur di Blade template. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, sekarang kita akan masuk ke salah satu fitur yang ada di Blade template yang bernama template inheritance. Ya. Nah,
template inheritance, kalau dari namanya mungkin kalian sempat dengar, jadi inheritance itu kan pewarisan ya, kalau apalagi di konsep OOP di pemrograman berorientasi objek kita sudah belajar konsep inheritance yang artinya adalah pewarisan sifat ya, dimana kalau kita berbicara inheritance berarti akan ada yang bertindak sebagai parent-nya, kemudian akan ada yang menjadi child-nya seperti itu ya, dimana di konsep pewarisan hal-hal yang dimiliki oleh parent itu akan diwariskan ke child-nya atau anaknya seperti itu. Nah, seperti apa sih pewarisan yang dimaksudkan dengan di atau pewarisan yang ada di blade template ini? Nah, mungkin sebentar saya akan berikan ilustrasinya dulu ya. Nah, jadi saya coba berikan ilustrasinya. Oke, menggunakan view ini ya, beranda.php saya buatkan sebuah tampilan sederhana. Saya hapus ini ya, saya ulangi. Mungkin saya buatkan tampilan sederhana. Oke, saya pakai tag H1. Misalkan ini saya anggap untuk menandai headernya ya, header website Laravel. Oke, ini saya pakai tag H1. Mungkin saya taruh di tengah ya, saya taruh di tengah, kemudian setelah itu saya kasihkan garis, kemudian di bawahnya saya kasihkan tulisan yang tadi deh, menggunakan heading 3 gitu ya. Halo, kemudian tadi adalah variabel halo Ronaldo, itu berarti seharusnya ini. Selamat datang di website. Oke, seperti itu. Kita coba jalankan. Ya, jadi anggaplah ini ya nanti akan menjadi bagian headernya ya. Jadi saya buatkan pakai kata-kata atau pakai teks dulu, kemudian di bawahnya ini adalah menampilkan kontennya. Jadi halo Ronaldo, selamat datang di website Laravel ya. Atau supaya ada beberapa halaman saya buatkan navbarnya ya, navbar sederhana dengan menggunakan teks saja. Misalkan ada beranda. Oke, saya kasihkan linknya ya. Ini ada beranda, kemudian satu lagi apa ya, misalkan saya kasih pembatas garis ini aja ya. Satu lagi misalkan registrasi ya, pakai link juga. Dan ini nama menunya adalah registrasi. Oke, coba saya refresh di browser. Oke ya, ini ada apa? Dua menu contohnya ya. Ada beranda registrasi, kalau beranda diklik itu akan menampilkan ini, kalau registrasi diklik nanti akan menampilkan halaman registrasi ya. Berarti ini saya kasihkan URL-nya ke beranda, saya samakan saja, kemudian yang ini saya kasihkan /registrasi ya. Jadi beranda saya klik, nah dia akan masuk ke sini, tetap menampilkan ini ya. Jadi ini adalah halaman berandanya. Kemudian kalau klik registrasi, nah ini belum ada view-nya ya, belum kita buat. Berarti sekarang saya buatkan satu view lagi yang bernama tadi registrasi. Registrasi.blade.php. Apakah nama view-nya harus registrasi? Ya sebenarnya tidak harus ya. Jadi itu semua ditentukan oleh perintah di rootnya ini ya. Misalkan di sini /registrasi ya mungkin kita menampilkan view dengan nama berbeda ya, bisa saja sebenarnya ya. Oke, jadi ini saya sudah membuat sebuah view registrasi. Selanjutnya saya kopikan ini ya, kopikan ini, kemudian saya paste di sini ya. Yang berbeda berarti di sini title-nya adalah registrasi. Kemudian selanjutnya di sini saya buatkan juga berbeda deh ya. Misalkan saya tambahkan underline form registrasi. Misalkan nanti ada form untuk melakukan registrasi di halaman ini ya. Ini saya taruh di tengah. Line H, line center. Oke,
Selanjutnya, ini view-nya sudah, jangan lupa kita daftarkan di root-nya agar bisa diakses dari browser ya. Saya pakai root, kemudian karena ini langsung menampilkan view, saya pakai function view saja ya di root-nya. Root view seperti ini, berarti ini slash registrasi, dia akan memanggil nama view-nya adalah registrasi. Oke. Ya. Mari kita coba di browser. Kalau ini saya refresh, nah sekarang sudah muncul ya. Jadi header-nya seperti ini, kemudian dia menampilkan nanti form registrasi. Kalau saya kembali ke beranda, saya klik beranda, nah nanti akan menampilkan tampilan yang tadi ya. Halo Ronaldo, selamat datang di website Laravel. Kalau klik registrasi, nah dia akan menampilkan seperti ini. Form registrasi, nah nanti kita buatkan formnya. Ya, nah anggap website kita seperti ini ya. Jadi ada dua halaman, satu halaman beranda, satu halaman registrasi dengan layout. Layoutnya seperti ini ya, jadi nanti ini adalah untuk desain headernya di atas, kemudian ada navigasinya, baru kontennya. Ya, kemudian juga kalau kita lihat pada saat diklik beranda, maka title-nya menjadi Laravel Belanda gitu ya. Saat registrasi berarti Laravel registrasi. Ya, nah kalau kita membuat view lagi, tentu yang akan kita lakukan sama ya. Jadi kita copy paste seperti tadi. Kenapa? Karena ya kita memiliki header yang sama gitu ya, antara satu halaman dengan halaman yang lain. Ya, kemudian navigasi yang sama, kemudian yang berbeda hanya bagian kontennya. Nah, tentu saja ini akan menjadi kendala ya. Coba kita cermati, ini akan menjadi kendala kalau seandainya kita ingin mengubah apa ya misalkan mengubah ya karena di sini belum ada desainnya ya. Misalkan kita ingin mengubah judul headernya, apa di sini ya. Kalau di sini misalkan header website Laravel, misalkan suatu saat nanti kita ingin mengubah menjadi header website Laravelku, anggaplah seperti itu. Ya, maka yang kita lakukan tentu kan akan merubah di setiap file view yang kita punya, benar ya. Jadi di sini kita punya dua file view, ya ini baru sedikit ya, baru dua halaman. Ya, nah, maka kita akan merubah, di sini kita rubah jadi header website Laravelku, kemudian di sini juga kita akan harus merubah menjadi Laravelku. Seperti itu. Ya, jadi kita akan merubah di semua halaman yang kita punya. Ya, kenapa? Karena header ini berada di setiap halaman. Itu kan, ya, yang berbeda seperti yang tadi saya sampaikan itu bagian kontennya, sementara header, kemudian navbar atau menu-menu ini juga sama. Seperti itu. Ya. Nah, dengan fitur template inheritance yang ada di sistem template template, seharusnya kendala-kendala tadi bisa kita atasi dengan mudah, gitu ya. Jadi kita tidak perlu lagi merubah di masing-masing halaman kalau kita ingin mengganti, seperti tadi contohnya mengganti judul header, apa seperti itu. Nah, dengan konsep inheritance seharusnya kita bisa menggunakan konsep pewarisan itu, ya, di mana ada beberapa hal yang sama yang ada di masing-masing halaman, seharusnya kita bisa buat itu dimiliki oleh parent-nya. Ya, jadi sekali lagi di konsep inheritance akan ada yang bertindak sebagai parents dan akan ada yang bertindak sebagai child, di mana hal-hal yang dimiliki oleh parent itu akan diwariskan ke child-nya. Jadi kita anggap tadi hal-hal yang sama, yaitu misalkan seperti contoh ini ya, yaitu header-nya, kemudian menunya, itu yang sama yang ada di setiap halaman yang tadi kita buat itu kita letakkan atau kita taruh di bagian parent-nya. Seperti itu, sementara yang berbeda dari setiap halaman, kalau dari contoh ini itu misalkan adalah bagian konten ini ya, halo Ronaldo, kemudian ini form registrasi yang berbeda dari setiap halaman yang tadi kita buat, itu kita anggap sebagai bagian child-nya. Seperti itu. Nah, jadi itu yang akan kita lakukan dengan menggunakan konsep atau fitur template inheritance ini. Ya. Mari kita coba sama-sama. Saya sekarang kembali ke bagian codingnya. Ya. Nah, di sini tadi kita punya dua view, berarti sekarang kita akan tambahkan satu view lagi untuk parent-nya, atau yang bertindak sebagai parent. Ya, saya buatkan sebuah view lagi. Misalkan namanya adalah layout.blade.php. Ya, jadi jangan lupa extension blade.php-nya ya, karena kita akan menggunakan sistem templating Blade. Oh ya, sebelum lebih lanjut, kalau kalian menggunakan Visual Studio Code, seperti yang saya gunakan sekarang sebagai editornya, jangan lupa juga memastikan kalian sudah menginstal extension
Laravel Blade Sniper ini. Ya, jadi ini untuk memudahkan kalian menggunakan sintaks-sintaks Blade sebenarnya ya. Jadi akan ada beberapa hal yang diotomatisasi langsung oleh editor kita. Gitu ya. Oke. Nah, saya kembali lagi ke codingnya. Berarti ini adalah view layout yang akan bertindak nanti sebagai parent-nya. Gitu ya. Jadi hal-hal yang sama yang ada di masing-masing halaman kita akan tarik atau kita akan letakkan di bagian parent ini. Ya. Berarti sekarang ya saya kopikan coding ini berarti yang ada di beranda ya. Supaya saya tidak ketik ulang. Oke. Nah, seperti ini. Nah, berarti yang tadi sama itu adalah bagian header-nya, bagian menunya saya tetapkan di sini. Cuma bagian kontennya, yaitu yang ada di bawah garis HR ini ya. Itu kita akan buat, akan diisi oleh child-nya. Seperti itu. Ya. Nah, di Blade caranya adalah berarti ini kita ganti dengan perintah yang bernama yield. Yield seperti ini. Nah, add yield, kemudian nama yieldnya apa gitu ya. Itu nama bagian ini apa. Misalkan saya isi dengan namanya adalah, ini bebas saja ya. Konten. Seperti itu. Nah, jadi bagian konten ini nanti akan diisi oleh bagian child-nya. Sementara bagian yang lain, mulai dari tag HTML head, kemudian sampai dengan body ini, itu akan diwariskan dari parent-nya layout ini ke child-nya. Sementara child-nya itu hanya berkontribusi atau yang berbeda adalah di bagian yield. Ya, seperti itu. Nah, sekarang saya kembali masuk ke bagian child-nya. Nah, berarti di child ini itu tidak perlu sintaks komplit seperti ini, ya. Jadi ini bisa kita hapus karena sintaks HTML-nya, head-nya itu semua akan didapatkan dari parent-nya, gitu ya. Nah, child-nya itu tinggal dapat saja itu ya, karena sudah tertera di bagian parent-nya. Nah, cuma seperti layaknya konsep inheritance ya kita harus menuliskan bahwa beranda ini adalah child-nya dari siapa gitu ya, atau mendapatkan warisan dari siapa. Nah, kalau di sistem templating Blade itu dengan menggunakan perintah yang bernama extend. Ya, add extends, kemudian nama parent-nya siapa? Ya, yaitu layout. Nah, sudah. Nah, selanjutnya, seperti yang tadi kita lakukan di layout, ya, kita punya yield content. Nah, konten ini yang akan diisi oleh beranda ini. Ya. Nah, berarti caranya mengisi adalah dengan menggunakan perintah yang bernama section. Nah, jadi ada add section, kemudian diakhiri dengan end section. Nah, di add section ini kita tuliskan nama sectionnya apa, atau dalam hal ini adalah nama yield yang tadi kita tuliskan di parent-nya. Di sini kan konten, nah, berarti kita akan meletakkannya di bagian konten, ya, atau section kita akan berada di bagian konten. Ya, nah berarti di dalam section ini ya kita tuliskan apa yang kita akan isikan di bagian konten ini. Ya, berarti kalau mengacu contoh tadi kita ketikkan di sini halo ya, seperti itu kan. Itu tadi pakai tag apa ya? A3 kalau nggak salah. Halo, kemudian namanya itu ya tadi. Nama, kemudian selamat datang di website Laravel. Ya, seperti itu ya. Nah, sudah. Jadi codingannya untuk child hanya seperti ini saja. Ya, jadi yang lainnya itu semuanya diperoleh dari parent-nya atau layout.play.php ini. Ya, begitu juga di bagian registrasi nih. Ya, bagian registrasi kita bisa hapus. Ya. Kemudian kita tulis dia merupakan extend dari parent apa gitu ya. Seperti itu, kemudian sama seperti tadi di beranda kita punya section yang namanya konten gitu. Dan di dalamnya ya apa yang bagian konten yang kita tuliskan untuk view registrasi ini seperti itu. Tadi kan kalau nggak salah kita punya H3 gitu ya. H3 H3
Kemudian nggak salah ini saya buat data tengah tadi. Kemudian saya tambahkan teku form registrasi. Oke, seperti itu. Ya, mari kita lihat sekarang di tampilannya di browser. Ya, kita coba refresh. Nah, tidak ada bedanya. Ya, jadi tetap punya header, tetap punya menu, kemudian ya ini kontennya. Ya, kalau kita masuk ke beranda sekarang, saya klik beranda, nah, yang berubah kontennya. Ya, halo Ronaldo, bla bla bla. Registrasi yang berubah konten registrasinya. Seperti itu ya. Sementara untuk header sama menunya ya sama. Ya, nah, sekali lagi kenapa bisa seperti itu? Ya, karena kita bagian header dan menunya kita letakkan di bagian parent-nya, atau dalam hal ini adalah file layout.blade.php ini. Ya, ini bagian header-nya, kemudian ini bagian menunya. Ya, sementara untuk bagian kontennya, ini yang kita wariskan atau kita, mohon maaf, kita akan berikan ke child untuk diisi. Gitu ya. Jadi harus diberikan keterangan di sini, yield content. Ya, karena dalam satu parent itu mungkin akan ada beberapa bagian yang diwariskan ya, bukan hanya satu seperti ini. Atau contoh ini deh. Ini title Laravel Belanda. Saya buka di browser. Ini saya klik beranda. Nah, ini masih tetap nih beranda benar, tapi pada saat registrasi tetap beranda. Ya, seharusnya kan berubah juga ya. Jadi pada saat registrasi ini berubah menjadi registrasi, pada saat beranda ya ini beranda seperti itu. Nah, berarti ini juga bisa kita wariskan nih. Ya, atau ini kita bisa anggap diisi oleh child-nya gitu ya. Jadi caranya ya ini kita hapus di bagian parent-nya. Kita tuliskan yield di sini. Yield, anggaplah ini namanya judul gitu ya. Yield judul. Nah, kemudian di bagian child-nya di beranda ya sama seperti tadi ya. Jadi saya tulis di atasnya supaya gampang bacanya. Section ya. Ini namanya sekarang judul seperti itu. Ini judulnya adalah beranda. Kemudian kalau di sini registrasi, saya tambahkan section lagi. Section judul. Ini sekarang judulnya adalah registrasi. Nah, ya. Jadi konsepnya adalah Laravel Dash. Bagian ininya itu akan diisi oleh child-nya. Kalau pada saat dia menampilkan view beranda berarti akan dituliskan beranda. Pada saat dia menampilkan view registrasi, dia akan dituliskan registrasi. Itu yang akan ditampilkan setelah tanda dash ini gitu ya. Mari kita coba di browsernya. Oke, saya refresh. Nah, ini beranda benar ya, menampilkan beranda. Saya klik beranda lagi, beranda. Kemudian registrasi, klik. Nah, ini akan berubah gitu ya menjadi registrasi. Kontennya juga berubah. Seperti itu. Ya, suatu saat nanti misalkan kita ingin mengubah, oh ini harus ada menu baru, yaitu menu yang namanya login. Apa seperti itu ya, kita tidak perlu merubah di masing-masing view ini ya, beranda kita tambahkan login, registrasi kita tambahkan login, tidak seperti itu. Kenapa? Karena menunya tidak berada di halaman view ini, tetapi ada di halaman view parent-nya. Ya, jadi kita bisa tambahkan saja langsung di sini nih. Nah, kita tambahkan, misalkan pakai link lagi ya. Slash login linknya, kemudian oke seperti ini ya, setelah kita refresh, nah login ada menunya, dan ini ya dimiliki oleh halaman registrasi, dimiliki juga oleh halaman beranda ya, punya login ya, seperti itu ya. Jadi kira-kira seperti itu manfaat dari yang namanya fitur layout inheritance atau template inheritance yang ada di Blade Template ya. Jadi kalau menurut saya sangat memudahkan kita gitu ya, sangat membantu kita kalau kita membuat layout dengan konsep inheritance seperti yang tadi saya contohkan. Contoh sederhana sih, tetapi akan sangat bermanfaat jika kasus ini sudah menjadi kompleks. Ada bagian desainnya gitu ya, menunya sudah banyak, kontennya sudah banyak, ya saya kira akan sangat bermanfaat bagi kita. Ya, nah itu saja yang ingin saya sampaikan di video saya kali ini. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan dari awal sampai akhir ya, sudah menyimak dengan baik. Silahkan dicoba sendiri ya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Salam sehat selalu. Ya, terima kasih.